Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erike Suryanis Tepu. Saya dari kelas 61. Saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia dengan dosen pengampu Bu Rauda Awal MPD. Pertama-tama kita harus tahu apa itu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungannya. Komponen abiotik itu dapat berupa garam-garam mineral dalam bentuk padat dan dalam bentuk cair dan gas yang dapat disintesiskan oleh tumbuhan menjadi berbagai senyawa organik seperti karbohidrat, protein, DNA, dan RNA. Dalam siklus biogeokimia dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe siklus gas. Yang kedua, siklus padatan atau sedimen, dan siklus air atau hidrologi. Yang pertama itu siklus gas. Siklus gas ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus karbon. Siklus karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam ekosistem. Dimulai dari karbon yang ada di atmosfer berpindah melalui tumbuhan hijau, konsumen, dan organisme pengurai. Namun kembali lagi ke atmosfer. Di atmosfer, karbon terkait dengan bentuk senyawa karbon dioksida atau CO2. Siklus karbon dapat dihasilkan dari makhluk hidup yang dilakukan dengan fotosintesis dan respirasi. Dan ini ada gambar yang menjelaskan siklus karbon. Yang kedua, siklus nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Unsur dari asam amino yang membentuk protein dan nukleosida, serta sebagai bahan penting yang membentuk asam inti di dalam sel. Sumber utama nitrogen atau N2 adalah udara, sedangkan organisme hidup memperoleh nitrogen dalam bentuk garam nitrat, kemudian diasimilasikan pada sitoplasma dalam bentuk protein sebagai cadangan pangan. Menurut Truk tahun 1985 dan Kilham tahun 1996, bahwa di alam ini terdapat 3 gudang nitrogen, yaitu darah, senyawa anorganik, misalnya nitrit, nitrat, dan amonia, dan senyawa organik seperti protein, urea, dan urin. Cadangan nitrogen organik adalah gas N2 di udara yang merupakan komponen terbanyak di udara sebanyak 78%. Organisme yang bisa memanfaatkan secara langsung nitrogen udara sangat sedikit. Tumbuhan dapat menghisap nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3. Pengubahan nitrogen dari nitrogen bebas di udara menjadi nitrit dapat berlangsung baik secara biologi maupun secara kimia, dan proses itu disebut pengikatan atau fiksasi nitrogen. Dan pengikatan nitrogen secara biologi dapat dilakukan oleh bakteri non-simbiotik, bakteri simbiotik, dan ganggang hijau biru. Bakteri non-simbiotik atau bakteri bebas yang berperan dalam pengikatan nitrogen secara biologi adalah Azobacter crocosum dan bakteri Bacillus rhabdomycilus. Yang ketiga, siklus belerang. Di atmosfer, belerang terdapat dalam bentuk gas SO2 yang dibentuk selama ada aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, belerang juga terdapat dalam bentuk gas H2S yang dibentuk sebagai akibat proses pembusukan bahan organik atau proses pembusukan yang terjadi dalam tanah atau air. Unsur belerang dapat tersedia bagi tumbuhan dalam bentuk anion sulfat SO24 di tanah. Sumber belerang yang memasuki atmosfer berasal dari aktivitas vulkanis seperti gunung meletus,
penggunaan bahan bakar fosil untuk kepentingan industri, transportasi atau rumah tangga, misalnya penggunaan batu bara dan minyak bumi, serta dari proses pembusukan bahan organik oleh organisme mikro. Di sini ada proses daur belerang atau sulfur, dijelaskan di gambar. Yang kedua, tipe siklus biogeokimia itu ada siklus padatan atau sedimen, itu ada siklus fosfor. Siklus fosfor merupakan bagian penting dari protoplasma. Unsur tersebut biasanya diserap tanaman dalam bentuk H2PO4, HPO42, dan PO34. Unsur fosfor merupakan salah satu unsur utama dalam pupuk komersial, sehingga industri pupuk fosfat sangat berperan dalam menjalankan siklus fosfor karena bahan baku pupuk fosfat adalah batu-batuan fosfat yang tersedia di alam. Secara alami, keberadaan fosfor di alam berasal dari pelapukan batuan mineral atau batuan fosfat. Sebagian lagi berasal dari pelapukan bahan organik. Namun demikian, kondisi alam fosfor yang tersedia bagi organisme khususnya yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan jauh lebih rendah daripada nitrogen. Rasionya yaitu 1:23, sehingga fosfor sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tumbuhan dan organisme lainnya. Ini ada gambar dari daun fosfor atau siklus fosfornya. Yang terakhir, siklus air atau hidrologi. Gudang air terbesar di alam adalah samudra. Namun ada beberapa gudang air lainnya seperti perairan, danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang inilah air akan menguap ke udara atau evaporasi, kemudian membentuk awan dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan, sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui hujan dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap, dan seterusnya sesuai dengan siklusnya. Jadi siklusnya itu menguap, hujan, menguap, hujan. Itu siklus air. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui beberapa proses yang sangat kompleks, apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindah atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penanahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos, serta bagian pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Sekian presentasi saya, kurang lebih dari saya mohon maaf. Selamat pagi, bye-bye. Jaga kesehatan, taati protokol kesehatan.